Potong buat setoran kadang 20, kita bak rumah paling 30.000 kadang-kadang. Yang anak sendiri ya biar sekolah sampai tinggi, biar jangan kayak saya. Patuhi perintahmu, jauhkan godaan yang mungkin ku lakukan dalam waktuku beranjak dewasa. Jangan sampai membuatku Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the Hey, so now you know the game. Are you ready? Apa yang memotivasi Bapak untuk menjadi badut di sekitaran sini, Pak? Kewajiban sebagai kepala rumah tangga, daripada kita nganggur. Ibaratnya terbentur dengan ekonomi, alhamdulillah semenjak corona aja. Bagian waktu jadi online ojek juga sangat itu gitu, pemasukannya juga kata orang rame tapi pemasukannya agak kurang, tapi setelah jadi badut alhamdulillah. Gimana sih awalnya Bapak memutuskan untuk memilih profesi ini? Karena faktor ekonomi dan kebutuhan, melamar ke sana ke sini susah. Daripada anak kita di rumah nggak makan. Oh iya kan, untuk usaha untuk sehari-hari. Gimana sih bentuk kreativitas Bapak yang digunakan untuk menarik perhatian Bapak? Ya kemudian jogedannya aja lah. Itu paling penarikan sama anak-anak kecil gitu. Ya paling saya karaoke sambil goyang-goyang atau sambutan-sambutan yang saya ucapkan, soalnya saya juga sering diundang untuk di acara ulang tahun gitu. Bagaimana Bapak beradaptasi dengan perubahan seperti cuaca buruk atau perubahan kebijakan? Ya kalau hujan kita nggak bisa main. Paling puasa mbak, gitu. Ya mau kayak gimana, nyari duit susah. Kita cari hari lain atau waktu yang lainnya lagi gitu. Kenapa sih Bapak milih lokasi di lampu merah buat profesi ini? Kalau keliling-keliling kan jarang yang ngasih. Kalau di lampu merah kan mobil, motor ada yang ngasih gitu. Dapat mendapat itu kan nggak mencukupi di rumah. Karena keliling kita sudah banyak kan. Jadi di setiap daerah itu udah ada badutnya. Kalau kita keliling itu kan tenaganya 2 kali 3 kali lipat. Seenggak-enggaknya lumayan aja gitu mendapatkan hasilnya mbak, dibanding kita keliling kampung. Boleh tahu nggak sih Pak, Bapak jam kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa? Kurang lebih nyampe 5 jam. Kalau lebih sampai juga nggak? Ya kalau kita pendapatannya belum dapat, kita perpanjang jamnya gitu. 6 jam atau 7 jam lah gitu. Tapi nggak sampai Kondisikan juga ya Pak? ya kita nggak sampai 12 jam, enggak lah kita juga. Tenaga kita akan capek istilahnya. Apa sih Pak tantangan terbesar yang Bapak hadapi selama menjalani profesi ini? Ada aja ya omongan-omongan yang nggak enak ini itu. Itu yang itu Pol PP itu Pak. Oh, Satpol PP ya? Iya. Keselamatan lah. Keselamatan itu faktor utama kan. Namanya di jalan Bu, kita harus hati-hati. Ya kadang hinaan, caci makian orang, kalau lagi di warung permisi, assalamualaikum, kadang sana jauh-jauh pergi katanya gitu. Ada juga yang iya bapak terus ngasih gitu kan. Kadang ada ya badan-badan sehat jadi badut katanya gitu, nggak ada kerjaan lain tak gitu katanya.
Bagaimana Bapak menghadapi persaingan dengan badut atau pengamen yang lain, Pak? Sama-sama cari makan, jadi istilahnya nggak ada permusuhan gitu. Dari rezeki ya, Pak ya? Iya. Kalau kita menganggapnya bukan persaingan, nah yang namanya rezeki udah diatur masing-masing, ukuran takarannya. Tinggal kita aja mencari rajinnya gimana. Yang namanya teman gitu kita nggak bersaing. Kita istilahnya mencari kreatif yang lain, yaitu istilahnya dengan gaya joget yang berbeda atau kayak gimana gitu, biar istilahnya apa, kita bisa dikagumin oleh anak-anak gitu, biar istilahnya kita bisa mendapatkan puing-puing rupiah gitu, Mbak. Bagaimana Bapak menghadapi resiko keamanan kayak kecelakaan atau dikejar-kejar Satpol PP gitu, gimana Pak? Ya, kalau WSPP kan mobilnya lain. Iya. Jadi kita kalau waspada kita harus pergi. Kalau kita meleng, pasti kita kena sama dia. Apakah Bapak pernah mengalami masalah dengan kayak Satpol PP itu atau Belum pernah. Ya selama ini kalau kitanya istilahnya beretika baik, insya Allah Satpol PP juga istilahnya nggak kayak gimana gitu, Mbak. Ya kalau kecelakaan tuh emang sering ada, cuman tidak terlalu parah lah. Mungkin hanya terkena spion mobil ataupun stang motor, itu udah biasa. Kita juga hati-hati jangan sampai kita juga kecelakaan lah gitu. Jadi yang penting kita tidak terlalu mengganggu pengguna jalan, gitu aja. mohon maaf ya Pak? Iya. Biasanya Bapak itu sehari itu dapat berapa penghasilan? Iya, kadang-kadang 70, kadang lagi rame malah 80 gitu. Pendapatan tuh kadang-kadang cuma 50, potong buat setoran kadang 20, kita bawa ke rumah paling 30.000 kadang-kadang. Karena sehari itu kurang lebihnya kalau nggak 100 atau 100 lebih dikit gitu. Apakah profesi ini cukup Pak buat memenuhi kebutuhan sehari-hari beserta Ya keluarga? cukup nggak cukup kita nikmatin dan syukurin gitu. Yang penting istilahnya bisa untuk menunjang kehidupan gitu. Kalau dibilang cukup tentu saja tidak ya Bu ya. Cuman ya balik pada diri kita sendiri. Kalau kita mensyukuri apa yang kita dapat hari ini, insya Allah cukup. Alhamdulillah kalau untuk sekolah anak 3, biaya anak 3 sehari-hari alhamdulillah kecukupan. Tapi kalau untuk yang lain ya sedikit masih kurang gitu karena saat Apa harapan Bapak untuk masa depan dengan profesi ini? kalau untuk harapan saya anak saya berpendidikan apa yang cita-cita anak saya inginkan saya bisa membiayain sedikit demi sedikit. Saya itu tidak mau selamanya di jalan. Pinginnya kalau memang ada bantuan dari pemerintah, baik berupa itu modal maupun apa pekerjaan, kita mau Bu. Ya kita nggak mau selamanya di jalan. Mudah-mudahan saya menjalani profesi ini anak saya istilahnya bisa istilahnya lebih dari saya kepengen istilahnya insya Allah gitu, kepengen istilahnya sekolah sampai lulus atau nguliahin gitu ya. Gitu, saya mengharapkan anak saya sendiri gitu, sekolah tinggi gitu, biar jangan kayak saya gitu, biar anak yang sekolah yang sampai tinggi gitu.